Saudaraku yang saya kasihi, para pencari kebenaran, para jiwa yang haus akan kedamaian sejati, mari kita selami bersama sebuah kisah yang akan menggetarkan hati Anda. Ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan sebuah penyingkap tabir, sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa tentang bagaimana seorang pendeta Kristen menangis saat dengar satu ayat Al-Quran ini dan masuk Islam. Apa rahasia di balik air mata dan transformasi luar biasa ini? Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah pemahaman yang mendalam, mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan dan keimanan. Sebagai seorang hamba Allah yang senantiasa berharap dapat berbagi cahaya ilmu dan hikmah, saya di sini untuk membuka jendela wawasan Anda, bukan hanya tentang kisah mualaf yang inspiratif, tetapi juga tentang kekuatan dahsyat dari firman ilahi. Al-Quran, wahyu terakhir dari Sang Pencipta, bukanlah sekadar kumpulan teks kuno. Ia adalah cahaya, petunjuk, penyembuh, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah bukti nyata akan mukjizat Al-Quran, sebuah bukti yang berbicara lebih keras daripada ribuan argumen. Saya berjanji, pada akhir sesi ini, Anda tidak hanya akan memahami apa yang terjadi pada pendeta itu, tetapi Anda juga akan merasakan getaran kebenaran yang sama dalam jiwa Anda sendiri. Ini adalah janji seorang mentor yang telah menyaksikan banyak jiwa menemukan kedamaian, menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang paling mendasar, dan menemukan jalan kembali kepada fitrah yang suci. Pernahkah Anda merasa bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, di balik berbagai ajaran dan keyakinan, ada sebuah kebenaran universal yang tersembunyi, sebuah kunci yang dapat membuka pintu kedamaian sejati? Banyak di antara kita yang mungkin telah lama mencari, merasakan kehampaan di tengah kelimpahan, kegelisahan di tengah kenyamanan, atau kebingungan di tengah banyaknya informasi. Hati manusia, dengan fitrahnya, selalu merindukan Sang Pencipta, merindukan kejelasan, dan merindukan jawaban. Kita seringkali membangun benteng-benteng keyakinan yang kokoh, berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan turun-temurun, merasa yakin akan jalur yang kita tempuh. Namun, bagaimana jika ada sebuah getaran, sebuah kalimat, sebuah suara yang begitu murni dan otentik, sehingga mampu menembus setiap lapisan keraguan dan kepalsuan yang mungkin telah menutupi hati? Bagaimana jika kebenaran itu datang, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan yang menghancurkan setiap benteng ego dan prasangka, mengalirkan air mata penyesalan dan syukur secara bersamaan? Inilah yang terjadi pada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang tulus, berdedikasi penuh pada keyakinannya selama puluhan tahun. Dia adalah figur yang dihormati di komunitasnya, seorang pemimpin rohani yang membimbing banyak jiwa. Ia telah mempelajari kitab sucinya dengan mendalam, berkhotbah dengan penuh semangat, dan hidup dalam ketaatan yang ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Dia adalah cerminan dari seseorang yang telah menemukan jalannya dan hidup dalam kebenaran. Namun, jauh di lubuk hatinya, mungkin ada sebuah ruang kosong yang belum terisi, sebuah pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya, sebuah kerinduan yang belum terpuaskan. Banyak orang, bahkan para pemuka agama, terkadang merasakan bisikan ini, dorongan untuk terus mencari, untuk memastikan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang paling benar dan paling mendekatkan kepada Tuhan. Ini bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan justru tanda dari sebuah jiwa yang hidup, jiwa yang tidak pernah berhenti mencari kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Bagaimana satu ayat bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk menghancurkan benteng keyakinan yang terbangun bertahun-tahun? Ini adalah pertanyaan kunci yang akan kita jawab, langkah demi langkah, dalam perjalanan kisah ini. Kisah nyata ini berawal dari sebuah pertemuan yang tak terduga. Sang pendeta, sebut saja ia Pastor Robert, adalah seorang yang haus ilmu. Ia tidak hanya terpaku pada apa yang diajarkan dalam lingkup agamanya sendiri. Rasa ingin tahunya yang mendalam mendorongnya untuk mempelajari berbagai keyakinan, termasuk Islam. Ia ingin memahami lawan bicaranya, mungkin untuk memperkuat argumennya sendiri, atau mungkin, tanpa ia sadari, karena dorongan takdir yang sedang bekerja. Suatu hari, ia berkesempatan berdialog dengan seorang cendekiawan Muslim, seorang ustadz yang dikenal karena kelembutan akhlak dan kedalaman ilmunya. Pastor Robert datang dengan niat untuk berdiskusi secara akademis, bertukar pandangan tentang ketuhanan, kenabian, dan tujuan hidup.
Ia membawa serta bekal pengetahuannya yang luas tentang teologi Kristen, siap berargumen dengan data dan logika. Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun tetap dalam suasana hormat, ustaz tersebut tidak langsung mendakwahi Pastor Robert dengan paksaan. Ia justru menyajikan Islam sebagai sebuah sistem yang logis, komprehensif, dan selaras dengan akal sehat dan fitrah manusia. Mereka berbicara tentang konsep Tuhan, tentang penciptaan alam semesta, tentang tujuan hidup manusia, dan tentang pentingnya wahyu sebagai petunjuk. Pastor Robert mendengarkan dengan seksama, mencatat poin-poin penting, dan sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Ia mengakui keindahan beberapa ajaran Islam yang disampaikan, namun tetap memegang teguh keyakinannya. Sampai pada satu titik, diskusi mereka mengarah pada topik keesaan Tuhan, sebuah konsep sentral dalam Islam yang dikenal sebagai tauhid. Ustaz tersebut menjelaskan bahwa inti dari pesan seluruh nabi adalah tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Untuk lebih memperkuat penjelasannya, ustaz tersebut kemudian berkata, "Izinkan saya membacakan sebuah ayat dari Al-Quran, Pastor, yang mungkin dapat memberikan Anda perspektif baru tentang siapa itu Tuhan dalam pandangan Islam." Ini adalah sebuah ayat yang dikenal sebagai ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, adalah ayat yang banyak dihafal oleh umat muslim karena keagungan dan kekuatannya. Ustadz tersebut kemudian mulai membaca dengan tartil, dengan suara yang menenangkan namun penuh wibawa spiritual. Setiap kata keluar dengan jelas, meresap ke dalam ruangan, dan yang lebih penting, meresap ke dalam hati Pastor Robert. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ayat itu benar-benar sekuat itu? Ataukah ada persiapan hati yang telah terjadi sebelumnya? Ini adalah pertanyaan yang wajar, dan jawabannya adalah kombinasi keduanya. Hati Pastor Robert, yang selama ini mencari kebenaran, seperti sebuah cawan yang siap diisi. Dan ayat Al-Kursi, dengan kemurnian dan keagungannya, adalah air suci yang ditunggu-tunggu. Saat ustadz tersebut membacakan ayat Al-Kursi, sesuatu yang luar biasa terjadi pada Pastor Robert. Ayat itu berbunyi, Allah, tiada Tuhan, yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi, kekuasaan, Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Begitu ustadz selesai membaca, keheningan menyelimuti ruangan. Pastor Robert, yang sedari tadi duduk tegak dan penuh konsentrasi, tiba-tiba terlihat berubah. Matanya berkaca-kaca, kemudian air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia tidak mengeluarkan suara, hanya tangisan haru yang tak tertahankan. Tangisannya bukanlah tangisan kesedihan atau kekalahan, melainkan tangisan kelegaan yang mendalam, tangisan pengakuan, seolah-olah seluruh jiwanya berteriak, inilah kebenaran. Ustadz tersebut membiarkannya, memahami bahwa ini adalah momen antara seorang hamba dan Tuhannya. Air mata itu adalah luapan emosi dari hati yang telah menemukan apa yang dicari selama ini. Ayat itu bukan hanya kata-kata. Ia adalah getaran ilahi yang berbicara langsung kepada fitrahnya, kepada akal sehatnya, dan kepada kerinduan terdalam jiwanya. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar identitas ayat itu. Apa yang menyebabkan ayat Al-Kursi memiliki dampak sedahsyat itu pada Pastor Robert? Bukan hanya karena ia adalah sebuah ayat Al-Quran, tetapi karena maknanya yang begitu mendalam, komprehensif, dan langsung menyentuh titik-titik krusial dalam pemahaman tentang Tuhan. Bagi Pastor Robert, yang selama ini bergumul dengan konsep ketuhanan yang kompleks dalam keyakinannya, ayat Al-Kursi menyajikan sebuah gambaran Tuhan yang begitu jelas, begitu lugas, dan begitu agung. Ia menggambarkan Allah sebagai yang Maha Esa, yang hidup kekal, yang tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya, yang memiliki segala sesuatu, yang Maha Mengetahui, dan yang Maha Kuasa. Ayat ini menghapuskan keraguan, menyederhanakan kompleksitas,
dan menegaskan keesaan Allah tanpa sedikit pun celah. Ini adalah ayat yang menggetarkan jiwa karena ia menyentuh esensi tauhid, sebuah kebenaran fundamental yang universal. Melihat reaksi Pastor Robert yang begitu mendalam, Ustadz itu bertanya dengan lembut, "Ada apa, Pastor? Apakah ada sesuatu yang menyentuh hati Anda?" Pastor Robert mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Ustadz, ayat ini adalah gambaran Tuhan yang selalu saya cari. Ini adalah kebenaran yang selama ini saya rasakan ada, tapi tidak pernah saya temukan dalam satu rumusan yang begitu sempurna. Ini menjelaskan segala-galanya tentang Tuhan yang Maha Agung, yang tidak terbagi, yang tidak memiliki sekutu, yang tidak butuh makan dan tidur, yang Maha berkuasa atas segalanya. Saya tidak pernah mendengar deskripsi Tuhan sejelas dan seindah ini." Itulah puncak dari pendeta Kristen menangis saat dengar satu ayat Al-Quran ini dan masuk Islam. Setelah momen itu, Pastor Robert tidak bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Hatinya telah terbuka lebar untuk Islam. Ia menyadari bahwa pencarian spiritualnya telah sampai pada titik akhir. Ia telah menemukan hakikat kebenaran Islam. Keputusan untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah bagi Pastor Robert. Ia harus meninggalkan jabatan dan posisinya, menghadapi kerabat dan jemaat yang mungkin tidak memahami, bahkan mungkin menentangnya. Namun, ketenangan dan keyakinan yang ia rasakan setelah mendengar ayat itu jauh lebih besar daripada rasa takut kehilangan dunia. Ia bersaksi bahwa ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah kisah mualaf inspiratif, sebuah bukti bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, kapan saja, melalui jalan yang tak terduga. Ia memulai perjalanan spiritual pendeta dari nol, belajar Islam dari dasar, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sekarang, marilah kita selami lebih dalam ayat Al-Kursi ini, dan kita akan melihat mengapa ia memiliki kekuatan transformatif sedemikian rupa, bukan hanya bagi Pastor Robert, tetapi bagi siapa saja yang merenunginya dengan hati terbuka. Inilah A Grande Revelation, metode lengkap untuk memahami dampak ayat ini. Ayat ini dimulai dengan, Allah, tiada Tuhan, yang berhak disembah, melainkan Dia. Ini adalah pondasi tauhid, inti dari seluruh ajaran Islam. Ia langsung menafikan segala bentuk Tuhan selain Allah, menghapus keraguan tentang keesaannya. Bagi Pastor Robert, yang terbiasa dengan konsep ketuhanan yang melibatkan kemitraan atau trinitas, kalimat ini adalah penegasan yang jelas dan tegas tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Kemudian ayat ini melanjutkan, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini adalah sifat-sifat keagungan Allah. Dia adalah Al-Hay, yang Maha Hidup, kekal abadi, dan Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri lagi terus-menerus mengurus ciptaannya. Dia tidak membutuhkan istirahat, tidak pernah lelah, tidak pernah lengah. Bandingkan dengan gambaran Tuhan dalam beberapa keyakinan lain yang mungkin digambarkan lelah setelah penciptaan, atau membutuhkan tidur. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah yang mutlak, yang mengurusi seluruh alam semesta tanpa sedikit pun kesulitan. Pastor Robert pasti terkesima dengan gambaran Tuhan yang begitu sempurna, yang jauh dari sifat-sifat kekurangan makhluk. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kalimat ini menegaskan kepemilikan mutlak Allah atas seluruh alam semesta, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dari yang tampak hingga yang gaib. Manusia dan segala isinya adalah miliknya. Ini menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran akan kehambaan. Bagi seorang pendeta yang telah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, pengakuan ini pasti menguatkan rasa ketundukan yang mendalam. Selanjutnya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini adalah penegasan bahwa tidak ada perantara antara hamba dan Allah kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk mengabulkan sesuatu, dan syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang Dia ridai. Ini memurnikan konsep peribadatan langsung kepada Allah tanpa perantara, sebuah konsep yang sangat kuat dalam Islam dan seringkali menjadi titik perdebatan dengan keyakinan lain yang memiliki banyak perantara.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Ini adalah pernyataan tentang ilmu Allah yang maha luas, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dan manusia, meskipun dianugerahi akal, ilmunya sangat terbatas, hanya sebatas apa yang Allah kehendaki untuk mereka ketahui. Ini menumbuhkan kerendahan hati dan kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta. Bagi seorang cendekiawan seperti Pastor Robert, yang terbiasa dengan batas-batas pengetahuan manusia, pengakuan akan ilmu Allah yang tak terbatas ini pasti sangat menggetarkan. Dan puncaknya, kursi, kekuasaan, Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kursi, di sini bukan kursi fisik, melainkan simbol dari kekuasaan, kebesaran, dan singgasana Allah yang meliputi seluruh langit dan bumi. Kekuasaannya tak terbatas, dan dia tidak sedikit pun merasa berat dalam memelihara dan mengatur seluruh ciptaannya. Dia adalah Al-Ali, yang maha tinggi, dan Al-Azim, yang maha agung. Ini adalah penutup yang sempurna, menegaskan kembali keagungan, kekuasaan, dan kemuliaan Allah yang tak terhingga. Namun, memahami ayat ini saja tidak cukup. Ada dimensi lebih dalam yang perlu kita selami. Keajaiban Al-Quran tidak hanya terletak pada kata-katanya, tetapi pada cara ia menembus hati, menyentuh fitrah, dan memberikan jawaban yang memuaskan akal dan jiwa. Untuk merasakan dampak ayat suci Al-Quran secara maksimal, kita perlu merenunginya, menghayatinya, dan membiarkannya berbicara kepada kita. Bagi Pastor Robert, ayat Al-Kursi adalah sebuah wahyu, sebuah rahasia Islam terungkap yang selama ini tersembunyi baginya. Ia seperti potongan puzzle terakhir yang melengkapi gambaran besar tentang Tuhan yang Maha Agung. Mengapa Al-Quran begitu berpengaruh? Karena ia adalah kalamullah, firman langsung dari Allah, yang membawa cahaya dan kebenaran mutlak. Lantas, bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan mengaplikasikan pemahaman ini dalam hidup kita? Pastor Robert menemukan hidayah melalui perenungan ayat ini. Anda pun bisa. Pertama, kita harus mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka, dengan keinginan tulus untuk mencari kebenaran, bukan dengan prasangka atau niat untuk mencari kesalahan. Bacalah, renungilah maknanya, dan biarkan firman Allah berbicara kepada jiwa Anda. Kedua, pelajari tafsirnya. Al-Quran adalah lautan ilmu yang tak bertepi. Dengan memahami konteks dan makna setiap ayat melalui penjelasan para ulama, kita akan semakin merasakan keagungan dan hikmahnya. Ketiga, amalkan. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca atau dihafalkan, tetapi untuk menjadi panduan hidup. Ketika kita menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan kedamaian dan keberkahan yang hakiki. Bagaimana seseorang bisa menemukan hidayah? Seringkali, hidayah datang melalui perenungan terhadap kebenaran yang sederhana namun mendalam, seperti yang dialami Pastor Robert. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang pribadi, namun selalu dimulai dengan niat yang tulus dan hati yang terbuka. Apa keindahan Islam yang tersembunyi? Keindahan Islam terletak pada kesederhanaan konsep tauhidnya, kejelasan petunjuknya untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta janji kedamaian bagi mereka yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku sekalian, kisah bagaimana pendeta Kristen menangis saat dengar satu ayat Al-Quran ini dan masuk Islam adalah sebuah pengingat bagi kita semua akan kekuatan tak terbatas dari firman Allah. Ia bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah bukti hidup bahwa kebenaran itu universal, dan ia akan selalu menemukan jalannya untuk menyentuh hati yang tulus. Ayat Al-Kursi, dengan segala keagungan maknanya, adalah salah satu dari jutaan keajaiban Al-Quran yang menanti untuk direnungi. Ia adalah gambaran sempurna tentang Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, dan yang Maha Agung. Sebuah gambaran yang mampu menembus setiap dinding keraguan dan prasangka, mengalirkan air mata kelegaan dan membawa cahaya hidayah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih mendekat kepada Al-Quran, untuk merenungi ayat-ayatnya, dan untuk membiarkan cahaya hidayahnya menerangi setiap sudut kehidupan kita.
Ingatlah selalu bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia senantiasa membuka pintu taubat dan hidayah bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mencarinya. Marilah kita akhiri sesi ini dengan sebuah doa, memohon kepada Allah agar senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus, jalan yang diridhainya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, yang Maha Esa, yang Maha Hidup, lagi Maha Mengurus. Engkaulah pemilik segala yang di langit dan di bumi. Kami memohon kepada MU, ya Allah, dengan kebesaran dan kemuliaan MU, agar Engkau senantiasa melapangkan hati kami untuk menerima kebenaran MU. Berikanlah kami pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat suci MU, sebagaimana Engkau telah membukakan hati Pastor Robert untuk menemukan cahaya Islam melalui satu ayat Al-Quran itu. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kami, sebagai cahaya di kegelapan, sebagai penawar bagi hati yang sakit, dan sebagai rahmat yang tiada terputus. Bimbinglah kami selalu di jalan yang lurus, jauhkanlah kami dari kesesatan dan kebodohan. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan perintah MU dan menjauhi larangan MU. Limpahkanlah rahmat dan hidayah MU kepada seluruh umat manusia, agar mereka dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam Islam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba MU yang bersyukur, yang senantiasa mengingat MU, yang senantiasa takut kepada MU, dan yang senantiasa berharap hanya kepada MU. Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.